Tony langsung mengenali. Batu mentah yang dipilih oleh direktur wanita itu sebenarnya cuma limbah tanpa hijau. Namun bos di sampingnya terus memuji bahwa direktur wanita itu punya mata tajam, karena bisa memilih bahan kulit wuxia yang hitam kehijauan ini. Menurutnya batu ini dari segi bentuk dan ukuran adalah kualitas terbaik. Sambil bicara dia pun dengan antusias merekomendasikan, bahkan menawarkan diskon jadi 3 juta. Direktur wanita itu langsung tersenyum puas setelah mendengarnya, dan segera bersiap untuk membayar dengan kartu. Namun Tony langsung mencegahnya. Dia bilang batu ini tidak layak dibeli. Tak disangka direktur wanita itu malah menyuruhnya diam dan tidak mengganggu. Bos lalu bertanya siapa Tony. Begitu tahu dia hanya seorang sopir, bos langsung menunjukkan senyum meremehkan. Melihat direktur wanita itu hendak gesek kartu lagi, Tony tetap berdiri menghalangi, membujuknya agar jangan gegabah. Akibatnya direktur wanita itu marah besar, menyuruh Tony serahkan kunci mobil dan segera pergi. Tony tidak banyak bicara setelah mendengarnya. Dia hanya menyerahkan kartu ban yang diberikan direktur wanita, lalu dengan serius memberitahu bahwa dia akan segera melunasi utangnya. Sebelum pergi dia tetap mengingatkan, batu ini benar-benar tidak layak dibeli. Setelah berkata demikian Tony pun berbalik dan pergi. Bos di samping langsung menertawakan, mengejek keras bahwa seorang sopir berani memberi saran soal batu judi. Tapi saat batu itu langsung dibelah di tempat, hasilnya persis seperti yang dikatakan Tony, tidak ada hijaunya sama sekali. Pemandangan itu langsung membuat dua orang itu terkejut dan melongo. Baru saat itu direktur wanita sadar, semua yang dikatakan Tony adalah benar. Dia pun buru-buru keluar mencari Tony. Sementara itu Tony sudah masuk ke lapak batu judi lainnya. Sejak dia secara tak sengaja mendapatkan mata emas, dia belum pernah benar-benar mencobanya. Maka dia memutuskan memanfaatkan kesempatan ini untuk mencoba apakah mata tembus pandangnya bisa membantu menemukan harta tersembunyi, dan berharap bisa mengumpulkan dana untuk biaya pengobatan ayahnya yang sakit parah. Dia pun mulai memilih batu mentah satu persatu dengan teliti. Saat itu bos lapak datang menghampiri, memberitahu Tony bahwa semua ini hanyalah potongan limbah hasil pemotongan. Kalau ingin memilih bahan yang lebih bagus, bisa masuk ke dalam untuk membicarakan lebih lanjut. Tapi Tony bilang dia hanya tertarik pada potongan limbah ini. Lalu dia bertanya berapa harga batu yang dia incar. Bos menjawab 500. Tony langsung bayar di tempat, dan bilang ingin langsung membelah batu di situ juga. Tiba-tiba seorang anak orang kaya dan mantan istrinya datang, langsung mengejek Tony. Seorang buta berani datang mencari harta di sini, bahkan menertawakannya karena miskin sampai ditinggal istri. Bos awalnya ingin membatalkan transaksi, tapi anak orang kaya itu malah bilang kalau dia mampu bayar. Biarkan saja coba keberuntungannya. Hasilnya saat batu dibelah, ternyata benar-benar muncul cahaya hijau giok. Bos langsung berteriak kegirangan melihat hijaunya keluar. Semua orang di tempat itu langsung heboh, tapi anak orang kaya itu tetap mengejek. Mantan istrinya juga bilang keputusan cerai dulu adalah langkah tepat. Tony dengan tenang menuntut mantan istri kembalikan utangnya sebesar 300.000. Anak orang kaya itu langsung menantangnya untuk bertaruh. Kalau kalah dia akan bayar 300.000 dan beli batu Tony dengan harga 10 kali lipat. Tony langsung setuju tanpa ragu. Ketua asosiasi pun maju menawarkan diri jadi wasit. Mereka pun mulai memilih batu. Mantan istri memperingatkan Tony bahwa anak orang kaya itu berasal dari keluarga perhiasan dan sudah mengenal giok sejak kecil. Kalau Tony berani menantang pewaris keluarga kaya, itu sama saja cari mati. Namun Tony bilang, sebelum hasil akhir keluar belum tentu siapa menang siapa kalah. Anak orang kaya itu dengan cepat memilih sebuah batu dan berhasil menghasilkan jenis kaca kualitas terbaik senilai miliaran. Dia pun langsung sombong menyuruh Tony mengakui kekalahan. Tapi Tony tetap tenang. Lalu bertanya pada pemilik lapak, batu jenis apa yang lebih mahal dari jenis kaca? Setelah tahu jawabannya adalah giok hijau kaisar, dia pun mulai mencari dengan teliti di tumpukan batu mentah. Akhirnya dia menemukan satu batu, tapi dia tidak punya uang untuk membelinya.